Kemudian Bapak sekalian kita teruskan. Dalam kajian ini kita akan membahas fadilatis salat ala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi keistimewaan membaca salawat. Di dalam kitab Tanqihul Qaul. Qala ba'du sahabah, sebagian para sahabat bertanya kepada Nabi, li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ashran liman shalla alaik marrah wahid. Hal dzalika liman kana hadir al-qalbi? Qala la bal huwa likulli musallin alayya likulli musallin ala ghafilin wa yu'tihi Allahu amthal al-jibal wal malaikatu tad'u lahu wa tastaghfiru lahu wa amma idza kana hadir al-qalbi waqta as-salati alayya fala ya'lamu qadra dhalika illa Allahu jalla jalaluhu. Jadi dahulu Pak sekalian, para sahabat pernah bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah Ta'ala akan memberikan rahmat 10 rahmat bagi seseorang yang satu kali berselawat kepadamu, kata Nabi, kata sahabat. Kemudian sahabat tadi bertanya, apakah itu berlaku untuk seseorang yang hadir, yang hatinya itu hadir, paham ya? Yang hatinya itu hadir, di samping lisannya bersalawat, hatinya pun ikut bersalawat. Maka Nabi menjawab tidak. Bahkan setiap orang yang bersalawat, khususnya untuk orang yang lalai. Jadi lisannya ini bersalawat Pak, tapi pikirnya nggak tahu kemana kan. Lisannya bersalawat, tangannya megang HP misalnya, maka itu pun akan diberikan 10 Pak, paham ya? Akan diberikan likulli musallin ala ghafil, dan Allah Ta'ala akan mengaruniakannya, Allah Ta'ala akan memberikannya amthalal jibal, semisal gunung-gunung, dan juga malaikat akan selalu mendoakan untuknya dan juga akan memohonkan ampunan untuk dia. Itu berselawat tidak menghadirkan apa Pak? Di dalam hati. Jadi hatinya tidak hadir. Seperti kita sedang sholat lah, ya kan? Lisannya mah usolli kan, hatinya tidak usolli. Ataupun kita berada di dalam barisan sholat, tapi kadang-kadang pemikiran kita ada di pasar, sehingga kadang-kadang rakaatnya pun lupa. Seperti itulah gambarannya. Wa amma idza kana hadiral qalbi, adapun kata beliau sallallahu alaihi wasallam, bagi seseorang yang bersolawat sedangkan hatinya itu hadir ketika ia bersolawat kepadaku, kata Nabi, fala ya'lamu qadra dzalika illallah, maka tidak ada yang mengetahui ukuran pahala yang sampai kepadanya kecuali hanya Allah. Paham Pak? Maka kita, walaupun di sini ada tasamuh, ada toleransi bagi orang yang lalai ketika dia bersolawat, na'udzubillah min dzalik, ketika kita mengucapkan salawat kepada Nabi, hendaklah kita hadirkan hati kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi mengatakan dalam satu riwayat, man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi ashran. Dalam riwayat Muslim, demikian pula Abu Dawud, demikian pula riwayat di dalam kitab miliknya Imam Nasa'i, demikian pula Ibnu Hibban dari jalannya Abi Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Nabi mengatakan, man shalla alayya wahidatan, barang siapa bersalawat untukku satu kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rahmat untuknya 10 kali. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi mengatakan lagi dalam riwayat yang lain, man shalla alayya alfan marratan, barang siapa mendawamkan ataupun membaca salawat untukku 1000 kali, lam yamut, maka ia tidak akan mati, hatta sehingga yubasyara, diberikan kabar gembira, opolahu untuknya, bil jannah, mengenai surga dia. Allahu akbar. Maka niat Pak, mulai malam ini minimal 1000 kali salawat insya Allah. Jadi jangan 100 lagi Pak, 1000. Yang pendek aja, jangan baca sholawat nariyah, jangan.
sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Nah, itu sudah berapa Pak ya? Jadi kalau kita baca sallallahu alaihi Muhammad itu Pak, artinya semoga Allah merahmati Muhammad. Paham ya? Nah, jadi boleh ditambah sallallahu alaihi sayyidina Muhammad, sallallahu alaihi sayyidina Muhammad. Cuman jadi agak lama gitu. Nah, cuman yang disampaikan dalam banyak kitab itu ya tidak ada sayyidinanya. Tapi ya kalau pakai sayyidina enggak apa-apa. Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu alaihi 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 Muhammad. Itu pun ini Bu, salah satu sholawat untuk melancarkan rezeki. Nah, kalau bisa Pak, saya dapat ijazah dari guru kami setiap hari bacanya 3.333 kali. Berapa? 3.333 kali. Nah, khusus untuk apa? Untuk menarik kelancaran rezeki. Nah, para bisnismen ya kan, tukang cukur biar rame ya cukurnya dan lain-lain, pedagang. Tapi itu wasilah Pak ya. Jadi sambil kita berselawat, hati kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadirin rahimakumullah, di dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi biha ashran, wa man shalla alayya ashran sallallahu alaihi biha mi'atan, wa man shalla alayya mi'atan sallallahu alaihi biha alfan, wa man shalla alayya alfan lam tamushu naru. Jadi kata Nabi, jamaah sekalian, barang siapa bersolawat untukku satu solawat, maka Allah akan memberikan rahmat untuknya dengan 10 rahmat. Dan barang siapa berselawat kepadaku 10 kali, maka Allah Ta'ala akan memberikan kepadanya 100 rahmat. Dan barang siapa berselawat kepadaku 100 kali, maka untuknya dengan selawat 100 kali tadi 1000 rahmat dari Allah. Dan barang siapa berselawat untukku 1000 kali, maka api neraka tidak akan menyentuhnya. Masya Allah. Jadi diusahakan berapa kali Pak? 1000. Nah, biar genep cepat ya kan, 1000 tadi, maka salawatnya yang pendek aja. Sallallahu ala sayyidina Muhammad ataupun sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man nasiya salata alayya faqad akhta'a tariqal jannah. Jadi kata Nabi, barang siapa lupa bersalawat untuk saya, sungguh ia telah salah dalam menempuh jalan menuju surga. Jadi jangan pelit-pelit selawat. Makanya para habaib itu kebanyakan dakwahnya hanya ngajak orang salawatan. Di mana-mana, mau yang Habib Jawa Timur, Madura, Malaysia, hatta di Afrika sana saya perhatiin, itu dakwahnya itu hanya ngajakin orang kumpul bareng-bareng ayo salawat. Nah, seperti majelis salawat apa? Majelis Rasulullah Pak ya. Habib Abdurrahman Al-Idrus. Ngumpulin orang, kemudian mari bareng-bareng baca sholawat. Kami ulangi, man nasiya salata alayya faqad akhta'a tariqal jannati. Jadi barang siapa lupa akan sholawat kepadaku, sungguh ia telah salah dalam menempuh jalan menuju surga. Makanya kalau kita doa sebelum ditutup, maka berselawat wa sallallahu ala Muhammad ataupun wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi mengatakan dalam riwayat yang lain, inna awwalan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Jadi sesungguhnya kata Nabi, manusia yang paling dekat ya kan, ulin nas di sini maksudnya manusia yang paling hebat Pak, bukan dekat. Nah, saya lihat di syarahnya aqrabuhum. Oh, di sini maksudnya yang paling dekat. Dijelaskan dalam syarahnya. Inna awalan nas, sesungguhnya manusia yang paling dekat bi bersamaku denganku yaumal qiyamah pada hari kiamat nanti adalah aktsaruhum alayya salatan, orang yang paling banyak di antara mereka berselawat kepadaku. Jadi 1000-nya kalah Pak. Saya punya kawan itu, dia bilang saya setiap hari itu 30.000. Tapi ya kita latihan Pak ya.
Nah, karena khawatir kalau langsung 30.000 ngejengkang nanti, masya Allah. Jadi pelan-pelan. Mungkin hari ini 100 istiqomah Pak ya, seminggu naik lagi 200, istiqomah lagi 300, terus sampai akhirnya 1000, tambah lagi 100, seterusnya. Jadi sesungguhnya kata Nabi, manusia yang paling dekat denganku nanti pada hari kiamat adalah orang yang paling banyak berselawat kepadaku. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, salatukum alayya muhaqatan. Jadi salawat kalian untukku merupakan penghapus dosa. Jadi sambil kita dagang kita bersolawat, sambil kita naik motor bersolawat. Bahkan kata Habib Umar, seandainya digabung ditanya di tengah-tengah zaman wabah ini khususnya, apakah baca asma atau amalan-amalan lain atau solawat yang diperbanyak itu dari tiga sisi ini sebaiknya didahulukan mana? Kata beliau, yang paling tidak ada efeknya untuk diperbanyak adalah baca solawat. Kalau baca yang lain-lain itu Pak ada efeknya Pak. Misalkan Bapak baca laqadja misalnya, baca misalnya sekian ribu, itu kadang panas bawaannya. Tahlil panas. Tapi kalau sholawat semakin banyak semakin dingin Pak. Semakin dingin di hati. Jadi sebenarnya maaf tadi, kalau Bapak langsung mau coba 30.000 nggak akan, jeblak juga nggak akan. Kenapa? Karena semakin banyak kita berselawat, semakin dingin di badan, semakin enak kesannya itu sampai di badan. Bahkan salah satu wasilah supaya kita disenang sama banyak orang, sering-sering berselawat. Tahu ya? Bos misalnya, biar anak buahnya senang kan, banyak sholawat. Anak buah biar disenangin bos, banyak-banyak sholawat. Jadi wasilah yang menggerakkan hati mereka siapa? Allah, la ilaha illallah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi mengatakan, man shalla alayya fi kulli jum'ah 40 marratan mahallahu dzunubah kullaha. Dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan, barang siapa bersalawat kepada saya setiap Jumat 40 kali, maka Allah Ta'ala akan menghapuskan dosa-dosanya semua. Jadi pada hari Jumat itu sebaiknya kita mengkhususkan, melebihkan salawat, melebihkan amalan pada salawat. Kapan mulai hari Jumat? Ketika maghrib. Maghrib itu malam Jumat itu sudah masuk Jumat Pak, dalam hitungan Hijriyah. Jadi bukan yang lain-lain, tetapi dikhususkan pada hari Jumat. Itu yang paling diprioritaskan, dicenderungkan adalah memperbanyak sholawat. Demikian pula Nabi mengatakan, ma min du'ain illa bainahu wa bainas sama'i hijabun. Tidaklah di antara doa, jadi tidaklah di antara doa kecuali di antaranya dan di antara langit ada hijab, ada sutrah, ada penghalang. Hatta yusalliya, sehingga seseorang akan bersolawat, sehingga seseorang tadi mengucapkan solawat alayya kepada saya. Fa idza shalla alayya in kharaqa dzalikal hijab. Ketika seseorang tadi bersolawat kepada saya, maka hijab tadi ataupun satir tadi terbakar Pak. Jadi antara doa, ketika seseorang berdoa itu antara doa tadi dengan langit itu ada hijab, ada sutrah. Nah, maka sutrah itu akan terbakar ataupun akan hilang apabila di tengah-tengahnya dengan bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa rafi'ad du'a, kemudian setelah hijab tadi terbakar, maka rufi'ad du'a, maka doa pun akan diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai kepada Allah. Wa man shalla alayya, demikian pula dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan, barang siapa bersolawat untuk saya fi yaumin, pada satu hari, dalam hari itu Pak, mi'atan 100 kali, qadallahu lahu mi'ata hajah, maka Allah Ta'ala akan menunaikan untuknya 100 hajatnya. 70 minha li akhiratihi, 70 dari 100 itu untuk akhirat dia. Wa 30 minha li dunyahu, dan 30 dari 100 itu untuk urusan duniawiyahnya. Jadi kita dalam satu hari itu
Diusahakan minimalnya membaca 100 kali sholawat. Nah, sebaiknya sholawat itu Pak dikhususkan waktunya. Jangan sambil kita megang HP sambil kita goreng ikan dan lain-lain. Jadi maksudnya biar kita itu lebih ini. Sebagaimana tadi ada pertanyaan, apakah boleh seseorang bersolawat kepadaku namun hatinya tidak hadir? Boleh kata Nabi, bahkan sampai. Tetapi dikala seseorang tadi menghadirkan hatinya bersamaan lisannya membaca solawat, maka tidak ada yang mengetahui pahalanya kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang kita cenderungkan, bagaimana kita dapat mendapatkan. Demikian pula Nabi SAW mengatakan, man shalla alayya salatan wahidan sallallahu alaihi wa malaikatihi wa 20 marrah walam yamut hatta yubashshara bil jannah. Demikian pula Nabi mengatakan dalam riwayat yang terakhir di dalam kitab ini, barang siapa bersalat untukku 1 kali, maka Allah Ta'ala akan bersalawat kepadanya. Demikian pula para malaikat 20 marrah, 20 kali. Walam yamut, dan ia tidak akan pernah mati sehingga dikabarkan untuknya surganya. Masya Allah. Maka hadir rahimakumullah, maka bagaimana mulai detik ini kita hendaklah memperbaiki solawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kata para ulama, dunia ini tidak akan ada barakah, tidak akan tidak akan ada keberkahan, bahkan keberkahannya akan dicabut kecuali adanya 2 perkara. Yang pertama adanya jasad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya jasad hidupnya gitu. Sehingga Allah mengatakan, maka Allahu yu'adzibuhum wa anta fihim. Allah Ta'ala tidak akan pernah mengadab satu tempat ketika ada Muhammad di dalamnya. Namun sekarang sudah nggak ada lagi Rasulullah SAW di dunia, sudah meninggalkan dunia. Maka yang tersisa apa? Adalah kehidupan Nabi Muhammad SAW. Salah satu min sunnatir Rasul, setengah atau sebagian daripada sunnahnya Nabi adalah ihya'us sholawat, yaitu menghidupkan membaca sholawat. Tetapi bukan berarti hanya sholawat saja nggak sholat. Ngaco, Pak ya. Jadi artinya perintah itu banyak apa? Baca Quran juga perintah, sholat 5 waktu juga perintah. Jadi bukan cukup sholat 5 waktu nggak baca Quran, enggak. Semua apa yang diperintahkan Allah Ta'ala itu kita sempurnakan. Berbakti kepada orang tua juga perintah. Nggak cukup sholat baca Quran, tapi kita mendurhakai orang tua kita dan lain-lain. Jadi setiap perintah di situ ada tuntutan. Maka kita berusaha, salah satu di antara perintah, bahkan Allah mengatakan sallu alaihi, bersalawatlah kalian untuk kekasihku yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi salawat, membaca salawat itu perintahnya Allah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiyyi. Sesungguhnya Allah Ta'ala, demikian pula seluruh para malaikat, selalu bahkan akan selalu bersalawat atas nabinya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bapak sekalian, sholawat itu ada yang mutasyarri', ada yang warid, ada yang ghairul warid. Ada sholawat itu ada 2, ada yang sholawat langsung datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada yang datang melalui jalan selain beliau. Ya kan, seperti sholawat nuridzat itu memang datang dari sahibnya, orang yang memilikinya. Seperti ada namanya sholawat sultan, panjang Mbak, 2 lembar itu. Ini sholawat sultan itu 1, baru dibaca 1, tetapi kedudukannya seperti membaca 100.000 sholawat yang lain. Jadi seperti itu. Ada lagi sholawat kubra yang dibaca sering di rumah saya itu sama kawan-kawan. Jadi sekarang sebaiknya kita ini nggak usah banding-bandingkan antara satu selawat dengan selawat yang lain, paham ya? Karena setiap selawat itu ada nilai positifnya gitu. Kan kadang-kadang bagaimana Ustadz, lebih baik sholat sunnah baca Quran? Ya semuanya dikerjain. Ada kalanya kita, seperti contoh, kalau saya mengatakan baca Quran, maka nanti dia meninggalkan sholat qobliyah ba'diyah, ya Pak ya. Maka hendaklah disempurnakan semua. Seperti saya banyak sholawat asoka, ada sholawat sholawat nariyah kubra, Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin. Berhenti, Allahumma inni abra'u min hawli wa quwwati ila hawlika wa quwwatika la hawla wa la quwwata illa billah ya hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Itu bacanya. Itu kadang-kadang saya baca, tapi nggak banyak. Kadang-kadang
sekian gitu. Supaya artinya supaya hafal juga. Kalau cuma satu ini dilupain, nanti pas mau baca lagi ngulang lagi ngapalin itu. Ya, jadi saya kira masalah bid'ah dalam kajian ahlu sunnah khususnya dalam kajian namanya jumhurul muslimin, yaitu yang mayoritas, memang ada sebagian kaum muslimin mengatakan salawat-salawat yang disebutkan tadi, salawat kubra, semuanya bid'ah. Tapi di lapangan memang Allah Ta'ala mengajarkan kepada ulama tadi, seperti salawat busyra. Nah, itu masih hidup itu sahibnya. Itu ketika beliau sedang tidur diajarkan lafaz itu, dan ketika dia bangun dia hafal. Ada itu Habibnya di mana? Di Jawa Timur. Nah, itu diberikan, bahkan di dalam mimpi itu diberikan oleh Rasul. Jadi Rasulullah mengajarkan salawat itu kepada dia. Jadi karena semakin bagusnya dia cinta kepada Nabi Muhammad, sehingga dia diajarkan salawat itu. Sehingga namanya salawat itu pun dinamakan salawat busyra. Artinya ketika kita bersalawat itu salah satu wasilahnya kegembiraan akan sampai kepada kita. Namanya busyra kan, kegembiraan. Nah, dibaca 40 kali lepas salat 41 atau 40 lepas salat subuh. Nah, itu ada sebagian kawan-kawan mendawamkan itu. Salawat nariyah juga sama ceritanya, Pak. Yang mengajarkan adalah Rasul kepada ulama yang mendapatkan ijazah itu. Ketika beliau sedang tidur. Dan ketika di dalam banyak riwayat, ketika seseorang tadi sedang tidur ketemu dengan Nabi, ya ketemu dengan Nabi, Pak. Gak bisa Nabi itu diserupakan dengan yang lain, dengan setan. Nah, jadi seperti itu. Nah, sekarang kita belum ketemu dengan Nabi kan, Pak ya? Nah, bagaimana kita berusaha? Nah, maka kata para ulama ada satu ijazah, yaitu sholawat Ibrahim, Pak. Nah, yang Bapak sering baca dalam at-tahiyat akhir kan, sampai selesai itu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, itu sampai selesai itu satu. Nah, itu dibaca 100 kali sebelum tidur, paham ya? Nanti insya Allah ke malam yang keberapa niatin, Pak. Jadi hadirkan kecintaan kepada Nabi Muhammad. Nanti insya Allah malam keberapanya nanti Bapak ketemu dengan Nabi Muhammad dalam tidur Bapak. Subhanallah. Ataupun ijazah yang lain dari Habib Umar, baca salawat seperti ini. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu, itu ada juga dalam at-tahiyat. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Itu dibaca 100 kali. Semakin kita lebih banyak, maka semakin punya power untuk bertemu dengan Nabi Muhammad. Seperti saya punya kawan fulan, saya suruh kalau bisa bacanya 313. Itu selalu bermimpi dikerumunin orang-orang berjubah putih. Nah, jadi seperti itu. Belum ketemu Nabi, Pak, belum katanya. Itu sudah malam keberapa ini? Mungkin malam yang ke-7 ini. Jadi seperti itu. Nah, seandainya nggak ketemu dengan Nabi, nggak apa-apa juga, Pak. Yang penting kita sudah sering bersolawat. Jadi kembali kepada pertanyaan tadi. Nah, jadi ada solawat yang warid langsung datang, diajarkan oleh Rasulullah ketika beliau masih hidup. Yang kedua adalah yang ghairul warid, yang artinya ghairul warid itu bukan berarti dibuat-buat. Nah, seperti ya para ulama ketika dia bertirakat, seperti syahadat besi yang ijazahnya melalui guru Abah Jaini, itu pun bukan beliau ngarang gini, bukan, tetapi di dalam riyadhahnya itu Rasulullah mengajarkan kepada dia. Jadi seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Karena memang di dalam akhirat, Pak, ada sebagian pintu khusus untuk orang yang suka puasa. Ada yang khusus untuk ini. Ya, Pak ya. Jadi semuanya ini ada ini. Jadi nggak usah kita timbang-timbang gitu. Itu menurut pandangan saya gitu. Sama juga, Pak. Bagusan mana, Pak Ustadz? Kiai A sama Kiai B. Bagus semua. Ya, itu kan. Apalagi di publik gini bahaya kan. Ya kan. Ada sudut pandangnya, tapi nilai itu pembicaraan khusus, ya Pak ya. Nah, jadi seperti itu. Paham ya? Kemudian jamaah sekalian, kita teruskan, yaitu fadilatul iman. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan al-imanu ma'rifatul qalb, ma'rifatun bil qalbi. Jadi iman itu dapat diketahui dengan hati. Artinya hadirin mulia, yang tahu itu hanya dia.
Maka kalau ada orang bersyahadat, walaupun mungkin secara qalb, secara ikrar dalam hatinya itu tidak secara pembenaran hatinya itu tidak ada, kita nggak boleh mengatakan dia ini bohong, karena kita nggak tahu, paham ya? Karena kita nggak tahu. Tetapi hadirin rahimakumullah, dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW bahwasannya iman itu adalah ma'rifatun. Ma'rifatun di sini adalah dapat dikenal bil qalbi, dengan hati, wa qaulun bil lisan, dan ucapan dengan lisan, wa amalun bil arkan, dan juga dengan amalan bil arkan. Tetapi dalam pemahaman ahlu sunnah, Pak, satu orang yang mengucapkan ikrar namun dia tidak melakukan amal, bukan, kita nggak boleh mengkafirkan, paham Pak? Misalnya ada orang nih, makanya Masya Allah, memang mungkin Bapak belum sampai kepada kajian itu. Ada orang, dia ini sudah berikrar dalam lisannya, kemudian hatinya belum telah membenarkan, tapi nggak pernah ibadah. Dalam pandangan ahlu sunnah wal jamaah, dia tidak kafir, paham Pak? Dia adalah orang Islam. Seperti contoh nanti ketika zaman syariat Islam ditegakkan, bagaimana menyikapi orang yang nggak sholat. Nah kan kita kembali kepada fikih orang yang nggak sholat, Pak. Maka hukumnya ketika dia ini telah meninggalkan di 2 waktu sholat, misalkan contoh dia nggak sholat maghrib, Pak, kemudian kita suruh sholat lagi, nggak mau juga sampai isya. Ketika selesai waktu isya, ya kan, masuk subuh, masih juga dia nggak mengqadha, maka dia kena kena kisos, kepalanya dipotong. Tetapi jemaah sekalian, dia masih dihukumi orang yang muslim. Maka bagi orang yang melihat bagi pemerintah ataupun seseorang yang telah mengkisosnya, setelah itu bukan dilempar saja dia ke laut, tapi tetap dia dimandikan, kemudian dia dikafankan, kemudian dia disolatkan, kemudian dia dikuburkan. Memang betul ada sebagian para ulama, seperti contoh pendapatnya Imam Hambali, mereka mengatakan orang yang nggak sholat, Pak, walaupun nggak sholatnya tidak disertai dengan i'tiqad bahwasannya sholat itu bukan perintah Allah, jadi artinya i'tiqadnya dia ini masih mengatakan sholat itu perintah Allah, cuman saya ini karena malas. Maka dalam pandangan Imam Hambali itu sudah kafir, apa ya? Nah, namun jumhur para ulama selain pendapat beliau mengatakan orang yang nggak sholat masih Islam, masih muslim, dan itu pun diikuti oleh madhab kita Syafi'i. Maka kalau tetangga kita misalnya, Pak ya, kita jumpai dia nggak pernah sholat, kita jangan bilang, oh itu udah kafir tuh, apa ya? Nah, maka kita kalau kita nyaksiin, tetap kita urusin jenazahnya, kita kafani, bahkan kita sholatkan, bahkan kita hantarkan di pemakaman kaum muslimin. Jadi seperti itu. Kemudian Nabi mengatakan al-imanu uryan, jadi iman itu adalah telanjang. Maksudnya artinya iman itu masih umum. Walibasuhu, dan pakaiannya adalah takwa. Wazinatuhu, dan hiasannya adalah al-haya, yaitu rasa malu. Wa thamratuhu, dan buahnya adalah al-ilmu. Nah, jadi buahnya daripada iman itu adalah ilmu, Pak. Saya ulangi, iman itu adalah tidak menggunakan pakaian, sedangkan pakaiannya adalah takwa kepada Allah. Hiasannya adalah malu. Kemudian yang pakaiannya apa, Pak? Ilmu. Kemudian Nabi mengatakan la imana liman la amanata lahu, tidak ada iman bagi orang yang tidak memiliki sifat amanah baginya. Artinya jangan Bapak langsung menghukumi, oh berarti orang yang bohong kafir, enggak. Jadi orang yang tidak memiliki sifat amanat, imannya tidak sempurna. Paham ya? Jadi lam di sini bukan la lin nafsi jinsi. Bukan, lamnya ini adalah bukan menafikan jenis itu. Jadi la-nya bukan la li nafsi jinsi, tetapi la li takmil. La-nya ini untuk menafikan kesempurnaan. Jadi artinya iman seseorang ini tidak sempurna. Nah, siapa yang tidak sempurna? Orang yang tidak memiliki sifat amanat. Jadi ketika dia tidak memiliki sifat amanat, maka dia dicacat, dihitungi cacat
dalam urusan ketauhidan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Nabi mengatakan la yu'minu, tidak beriman ahadukum, salah satu di antara kalian, hatta sehingga yuhibba, ia mencintai di akhi, kepada saudaranya, ma yuhibbu, apa yang ia cintai, li nafsi, untuk dirinya. Masya Allah. Jadi kata Nabi, seseorang di antara kalian tidak akan sempurna imannya sehingga ia mampu mencintai saudaranya seperti ia mencintai apa yang ia miliki untuk dirinya. Paham ya? Kayak kita hari ini, Masya Allah. Jadi kita berusaha, Pak. Nah, hari ini kan kita untuk menyiapkan apa saja, Pak ya, untuk diri kita ini, Masya Allah. Siap aja, Pak ya. Tapi kalau untuk saudara kita, mikir-mikir dulu kan. Nah, kalau mau ngasih yang second udah buruk kan, udah tinggal nggak kepake baru dikasih kan. Betul nggak, Pak? Nah, kalau masih ada yang kayak gitu, ini menunjukkan iman kita masih cacat. Maka kata ada sebagian orang, kalau mau ngasih itu dia nggak mau, Pak. Saya malu kalau ngasih, makanya nantilah katanya. Karena ada gitu, Pak ya. Nanti sama dibeliin yang baru sama si A sama si B. Nah, itu menunjukkan iman dia sudah bagus. Nah, tapi jangan merasa bagus, Pak. Masya Allah. Ya kan? Masya Allah. Cukup, Pak ya. Alhamdulillah. Semoga pengajian yang kita buat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga semoga, dan kita doakan, Pak, Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah zaman fitnah ini mengangkat musibah dan bala, dan juga mengangkat fitnah baik yang zahir maupun yang batin, baik yang kelihatan oleh mata kasat kita maupun yang tidak kita ketahui bahwasannya itu adalah fitnah. Salah satu doanya yang diajarkan oleh para habaib, di antara Habib Umar bin Hafid, ya kafiyal bala ikfinal bala qabla nuzulihi minas sama. Jadi setiap hari dibaca 7 kali. Coba sama-sama, Pak. Ya kafiyal bala. Saya ulangi, ya kafiyal bala ikfinal bala qabla nuzulihi minas sama. Di artinya, wahai zat yang menurunkan bala, jauhkan bala daripada kehidupan kami sebelum ia datang ke bumi. Jadi sebelum datang itu dijauhkan. Nah, jadi itu dibaca 7 kali, Pak, setiap hari. Nah, boleh dibaca lepas sholat maghrib 7 kali, juga lepas asar. Nah, asarnya apa? Kesannya nanti kitanya akan dijauhkan bala dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sempurnakan dengan doa kafarah. Subhanallah bihamdihi, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.